Ini penyusunan dokumen kurikulum. Mungkin Bu Nurul sudah memegang buku ini ya. Nah ini jadi ini rujukan. Perlu saya sampaikan persepsi di UPI ya, barangkali dijadikan sebagai bahan. Sistematikanya gini kan, yang Ibu Nurul sampaikan itu baru visi misi di sini, kemudian rumusan profil sampai matrik. Yang bagian atas, bagian bawahnya belum tadi kan. Nah nanti mudah-mudahan saya juga punya template-nya, nanti saya serahkan. Nah, kalau dipakai mangga, kalaupun enggak jadi apa. Jadi sebagai gambaran, kita punya, kalau di UPI punya template ya, punya template sehingga prodi semua sama gitu. Bahkan kita punya aplikasinya sehingga dikendalikan oleh aplikasi. Kalau kelihatan kosong pasti dikasih merah, tolong diisi dulu gitu. Udah ada. Nah ada identitas, evaluasi kurikulum, landasan perancangan, rumusan visi misi dan sampai ke university value, kemudian bagian 2-nya itu ya. Nah kira satu-satu ya supaya barangkali bisa jadikan gambaran. Ini kan direkam ya Bapak Ibu. Nanti bagi tim penyusun dokumen kurikulumnya bisa menyimak kembali kalau misalnya pada saat ini lupa. Ini saya bagian 1 dulu kita bahas. Identitas program studi yang ada di panduan yang warna biru tadi ya. Yang warna biru artinya saya merujuk ke buku ini ya Bapak Ibu ya. Saya sebut warna biru lah gitu ya, rujukan panduan penyusunan kurikulum. Nah, bagian pertama ini. Nah, tolong diisi Bapak Ibu di sini. Nama perguruan tingginya, fakultas gitu. Kalau di UPI tambah lagi nih identitasnya. Ketua prodinya dimasukin nama ketua prodi, nomor WA ketua prodi gitu. Diangkat tanggal berapa itu dimasuk. Ya, supaya mengingat aja gitu. Mengingat bahwa oh ini disusun oleh prodi angkatan siapa gitu, angkatan Ibu Nurul kan ada dokumennya. Nanti bikin lagi dokumen kurikulum angkatan ketua prodi siapa gitu. Nah, evaluasi kurikulum dan terjadi. Saya beberapa kali mereview Ibu Nurul ya, beberapa prodi ya. Ya beberapa perguruan tinggi lah, bukan di UPI. Umumnya evaluasi kurikulum dan study itu isinya adalah ya apa itu evaluasi kurikulum gitu. Menjelaskan padahal yang diminta adalah menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan kurikulum yang telah dan sedang berjalan. Tolong diungkapkan, nggak usah banyak-banyak juga mungkin. Ya apa nih evaluasi? Dengan menyajikan mekanisme hasil evaluasi kurikulum, apakah dengan FGD atau apa, sebutkan aja bahwa ini adalah hasil dari FGD dan beberapa kali, 3 kali FGD dan hasilnya adalah rangkumannya adalah ini gitu. Nah, diarahkan dalam evaluasi kurikulum itu adalah mencoba menganalisis kebutuhan pasar sebenarnya. Mudah-mudahan dengan adanya beberapa FGD, fokus pada profil lulusan. Kira-kira mahasiswa lulusan kita mau peran di mana? Ya, sebagai entrepreneur di mana gitu. Tadi ini saya lihat tadi ada guru geografi ya, kemudian ada peneliti dengan ada kewirausahaan. Gitu. Yang saya tanyakan kenapa praktisi nggak masuk gitu. Ya mangga sih disilakan nanti dibicarakan sama Ibu Bapak. Maksudnya praktisi itu misalnya jadi analis geospasial, surveyor atau apa. Apakah itu masuk peneliti atau sebagai praktisi? Ya mungkin dibicarakan ya. Kalau memang ini namanya peneliti dengan praktisi sama aja sebagai peneliti ya disilakan. Nah ini tergantung nanti dari formasi mata kuliahnya. Ya kita menyebutkan misalnya peneliti ya nanti mata kuliahnya harus relate dengan apa yang kita kembangkan gitu. Yang akan kita sesuaikan dengan profil lulusan. Ya ini harus diungkapkan. Ya mungkin jangan banyak-banyak ya, mungkin ada 500 kata gitu, 700 kata gitu. Harusnya sih memang ada, nggak tahu nih ya, UNY pasti punya pedoman penyusunan kurikulum secara universitas, sehingga tiap prodi sama gitu. Kalau belum berarti harusnya di tingkat fakultas minimal ada gitu ya panduan sistematika yang disepakati ya supaya prodinya enak gitu untuk penyusunan. Nah landasan perancangan dan pengembangan kurikulum juga sama. Saya baca kok. Apa itu filsafat gitu? Filsafat ini gini selama bukan. Isinya itu adalah menjelaskan bahwa kurikulum ini memiliki landasan dasar nilai mana apa. Kalau Pancasila ya apa? Nilai keagamaannya apa? Kearifan lokalnya apa? Ya, sebutin aja gitu. Bahwa kurikulum akan dibangun dengan landasan nilai Pancasila yaitu
untuk apa gitu. Atau sebutkan tujuan pendidikan nasional, itu pun dikaitkan dengan tujuan nasional untuk mengembangkan karakter, mengembangkan apa begitu. Ini landasan filosofinya. Bukan menjelaskan apa itu landasan filosofis, ingat. Tetapi landasan filosofis apa yang akan diambil, yang akan dipilih untuk pengembangan kurikulum kita. Jelaskan pandangan prodi terhadap hakikat manusia dan peserta didik sebagai manusia, sebagai makhluk individu, sosial dan spiritual. Gitu ini. Kemudian sebutkan filsafat pendidikan yang akan digunakan. Apakah progresivisme misalnya, teknologi biasanya gitu ya. Esensialisme, idealisme biasanya ke arah pemeliharaan budaya, agama, misalnya dasar Pancasila, misalnya nilai-nilai kearifan lokal, misalnya itu biasanya menggunakan idealisme. Rekonstruksisme itu adalah bagaimana mengkonstruksi sosial dan ke depan. Nah ini Bapak Ibu bisa pelajari dulu untuk penyusunan, dan landasan filosofisnya tinggal hanya menyebutkan aja sebenarnya, tidak harus diuraikan secara luas karena kan terbatas ruangannya gitu ya. Cukup misalnya berapa kata gitu ya. Kemudian landasan sosiologis, jelaskan pandangan, persepsi atau asumsi prodi tentang kebutuhan dan harapan masyarakat sehingga kurikulum akan dikembangkan sesuai dengan relevansinya. Ini kan diperoleh dari ketika kita FGD kan. Nah, jelaskan pandangan prodi tentang kondisi sosial masyarakat yang akan dialami oleh lulusan, diprediksi oleh kita. Ada perubahan, ada teknologi, ada disrupsi gitu ya. Revolusi industri 4.0 juga mungkin juga disinggung-singgung di dalam landasan sosiologis. Jelaskan pandangan prodi terkait dengan tren perubahan sosial. Oke, jelaskan pandangan prodi tentang peran pendidikan yang dalam pembangunan masyarakat untuk kemajuan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Bagian berikutnya, landasan psikologis. Jelaskan tahapan perkembangan kognitif dan afektif peserta didik yang mengikuti pendidikan di prodi. Ya, sesuai dengan konteks anak lulusan SMA itu usianya berapa. Kalau menggunakan teori Piaget agak kurang tepat karena sampai SMP udah lulus gitu. Mungkin menggunakan Erikson Bu Nurul ya nanti. Erikson itu agak psikososialnya bagus gitu ya. Jadi tiap tahun dia indikator tugas perkembangan tiap anak itu terpenuhi ya untuk Erikson itu. Jadi disilakan nanti dikaji ulang kira-kira mahasiswa tingkat 1, 2, 3 sampai tingkat 4 itu karakteristik psikologinya mahasiswa itu berdasarkan Erikson seperti apa gitu ya. Jelaskan persepsi prodi terhadap perbedaan individu ya, dan bagaimana rancangan kurikulum yang akan diterapkan. Misalnya fleksibilitas pembelajaran terhadap gaya belajar, minat dan kemampuan yang berbeda. Ya, menggunakan blending. Nanti kan sebagai dasar itu kan, sebagai dasar ketika kita merumuskan rencana implementasi kurikulum. Jelaskan tentang teori belajar yang akan digunakan. Apakah behavioristik, kognitif, ini semuanya boleh disebutkan ya. Dalam rangka apa nantinya gitu kan. Jelaskan bagaimana kurikulum akan memfasilitasi dorongan intrinsik dan ekstrinsik, dan jelaskan pendekatan pembelajaran yang akan digunakan. Landasan historis, jelaskan sejarah perubahan kurikulum yang pernah dilaksanakan dari kebijakan nasional sampai berimplikasi pada kita gitu kan. Historis jadinya perkembangan mungkin kita geografi ya sebut aja fluktuatif kita di dalam SKS jam pelajaran di sekolah segala macam gitu. Ini juga menjadikan bahan landasan kita. Kalau misalnya di sekolahnya itu mata pelajaran geografinya banyak fisik, nah kita kan kadang-kadang menebalkan juga nih SKS di kita gitu supaya cocok dengan kebutuhan di masyarakat. Menjelaskan mengapa dan bagaimana kurikulum berubah dalam mengikuti zaman tantangan zaman. Kalau landasan yuridis jelas ya, gampang ini. Tinggal aturannya dari undang-undang pendidikan, kemudian standar nasional, kemudian sampai ke aturan-aturan di MWA barangkali atau di Senat atau rektor gitu ya. Kan ada peraturan yang bisa kita sebutkan di sini. Untuk visi, tujuan dan strategi. Visi itu merupakan pernyataan cita-cita ideal ya prodi. Tadi Ibu Nurul menyebutkan visinya itu ke prodi ya. Saya setuju ya. Karena beberapa prodi mengatakan ini nggak bisa kalau kami akan menggunakan standar visinya berdasarkan keilmuan sesuai dengan amanat dari akreditasi katanya.
gitu ya, enggak, silakan diambil. Ya, tapi kalau menurut saya memang lebih baiknya PC-nya PC prodi untuk apa? Supaya cocok dengan fakultas dan universitas maksudnya gitu. PC menjadi payung bagi rumusan CPL dan tadi saya kan diskursus ya. Ada yang juga ya menyarankan agar PC itu mengacu pada PC keilmuan dan bukan PC prodi. Nah, maksudnya memang diskursus ya. Saya tidak bisa memutuskan, tapi saya lebih cenderung untuk PC-nya ke arah PC prodi bukan PC keilmuan. Misi langkah strategis tadi sudah sebutkan, saya pikir sudah cukup lengkap, yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian, jejaring, dan kemitraannya, Pak, Ibu. Oke. Kemudian tujuan prodi ya bersifat operasional, biasanya ini mirip-mirip nanti dengan perumusan profil ya, Pak, Ibu. Ya, profil lulusan itu apa, sehingga nanti memang ingin menciptakan apa gitu kan, mendidik apa, mengembangkan apa, kan biasanya begitu. Kemudian untuk strategi setidaknya bisa disebutkan ya nih, salah 2 atau keempat-empatnya juga boleh. Menjelaskan pendekatan kurikulum yang akan digunakan, secara tegas dinyatakan bahwa strategi yang akan diterapkan dalam pengembangan ini, dalam kurikulum ini adalah akan menggunakan OBE, yaitu berorientasi pada profesi dan peran lulusan di masa depan misalnya. Cukup segitu. Kemudian menjelaskan strategi pembelajaran digunakan, dengan demikian maka akan digunakan metode pembelajaran yang sifatnya menggunakan pengetahuan using knowledge, case method, blended, project misalnya. Atau menjelaskan tentang strategi penilaian hasil belajarnya dan menjelaskan strategi peningkatan kualitas lulusannya. Silakan. Untuk yang nilai-nilai universitas juga ya dijabarkan ya. Di UPI sendiri kami tidak mencantumkan nilai ini ya karena hanya 1, 2, 3 aja. Ada visi misi dengan tujuan ya. Disilakan kalau dilengkapi dengan di panduan warna biru itu masuk ini. Wajib di sini ada namanya, ada rambu-rambu untuk mencantumkan. Menjelaskan bagaimana nilai tersebut tercermin dalam CPL dan menjelaskan implementasi nilai dalam proses pendidikan dan kehidupan kampus. Oke, bagian kedua. Nah, ini agak sedikit krusial. Perancangan kurikulum dan profil lulusan. Ya. Nah, profil lulusan sudah betul yang dirumuskan oleh Bapak Ibu, yaitu profesi. Ya. Kalaupun tidak profesi, harusnya peran. Itu karakteristik dari OB. Kalau KBK ya tentu yang dirumuskan adalah kompetensinya, bukan peran. Ya, profil lulusan tidak dirumuskan dalam diksi kompetensi, tetapi dalam profesi atau. Nah, profesi itu idealnya terdaftar pada SKKNI. Beberapa perguruan tinggi seperti yang Unair itu sekarang sedang diupayakan agar setiap prodi memiliki profesinya itu melihat dulu SKKNI gitu supaya kompetensinya cocok dengan masyarakat ya gitu, sesuai dengan apa yang ada di yang ada ya di masyarakat lah gitu ya. atau ada di pemerintah. Peran memiliki fungsi pada suatu institusi. Peran itu diperkirakan kira-kira jadi apa gitu. Nah, sekaligus memang agak kurang kami itu silaturahim dengan Pemdanya. Harusnya sih memang memperkenalkan gitu ya. Sambil PPL barangkali Bu Nurul ya ke mana gitu. Sambil ketemu dengan Pemdanya. Ini lulusan kami juga bisa loh gitu kerja di lembaga ini gitu. Di dinas ini, dinas peternakan, dinas apa gitu. Nah, cuma masalahnya tadi ya, nomenklatur teman-teman di Pemda itu ya sesuai dengan ininya aja. Ya, berbasis subjek ya. Nah, profil itu dibutuhkan di masyarakat. Kalau bisa sih ada jaminan ya, lulusan bekerja. Kalau di kami diatur fokusnya itu 1-3 peran saja. Nah, Ibu juga sama ya, Bu Nurul juga sama, 1, 2, 3 ya. Kalau tempatnya ada 4, disarankan 1-5. Tapi di aplikasi kami sediakan 5 profil. Nah, bagaimana cara menyusun profil? Nah, profil itu diharapkan memiliki pola perluasan yang terkontrol. Ya, kalau saya tadi lihat pendidik geografi dengan ilmu geografinya nanti jadi peneliti, itu berarti pengembangan polanya sudah sesuai menurut saya ya. Jadi kewirausahaan walaupun jauh memang bisa dikonteksikan ya. Nah, ini makanya perlu di sini
kompetensinya ini contohnya IPS ya. Kompetensi utama misalnya, kemudian kompetensi berbasis digital. Jadi dari utama digital artinya ketika peta selesai maka dikembangkan ke geospasial, gitu kan? Ke SIG itu udah benar tuh. Kemudian atau misalnya kita ke kapabilitas lintas konteks geografi, ke geowisatanya misalnya atau kemana ya. Kapabilitas berbasis inovasi dan kewirausahaan, yang betul kan? Jadi ini kompetensi, kemudian sampai akhirnya memang pilihan kita adalah perluasannya kewirausahaan. Nah ini udah seperti ini pola pengembangannya, jangan terlalu jauh gitu. Nah untuk profil lulusan dalam satu kalimat, kalau bisa ya, misalnya lulusan program studi pendidikan geografi adalah calon pendidik geografi, peneliti bidang pendidikan geografi, praktisi bidang entrepreneurship misalnya. Ini satu kalimat dulu gitu ya, jadi orang langsung ya teringat gitu 3, 4 gitu ya. Nah ini sih saran ya, ini tidak semuanya. Kalau di UPI juga tidak seperti ini banget ya. Profil lulusan yang dilengkapi dengan indikator, ya. Jadi kalau misalnya mau dengan indikator, pendidik, peneliti dan entrepreneur ini porsinya berapa? Ya, kemudian deskripsinya sudah ada tadi ya. Kemudian ini maksudnya indikator. Jadi indikatornya itu adalah sebagai acuan kita nanti di dalam mengembangkan skillnya, ya, menjadi guru inspiratif, inovatif, meraih penghargaan, aktif sebagai narasumber atau investigator, menyusun dan mengimplementasikan kurikulum program berbasis geografi misalnya 2020 kan begitu. Kemudian ini jumlahnya 50 ya, sesuai dengan ini. Kemudian yang 30 peneliti, 30 publikasi, artikel dan seterusnya kan. Ini sama juga mendirikan usaha, mengikuti inkubasi, menjadi mentor dan seterusnya. Nah kita sebutkan ini bebas Bapak Ibu, nggak usah diikuti, ini contoh aja. Contoh kira-kira indikator menjadi ketua MGMP misalnya, gitu. Melanjutkan studi ke S2 misalnya, itu bisa. Nah ini ada bobotnya. Bobot ini akan jadikan acuan di dalam menyusun SKS nanti. Nah untuk urusan capaian pembelajaran, formulasinya ini sebenarnya standarnya. Ada verb, ada konten, dan kualifikasinya seperti apa gitu. Menandanya gitu. Jadi menggunakan level taksonomi, konten yang di mana memberikan konteks, batasan kondisi. Nah, untuk urusan CPL sebenarnya bisa mengacu pada yang profil generik. Ya, profil generik itu misalnya ya lulusan yang memiliki kemampuan berpikir kritis, kemampuan kreatif, kemampuan apalah gitu, itu profil yang generik. Dan Malaysia kelihatannya menggunakan generik ya. Jadi tidak fokus pada profesi tertentu. Jadi memang generik. Kalau di kita cenderung untuk profil tuh ke arah profesi peran. Ya, tiap profil terwakili pada rumusan CPL tertentu. Atau beberapa teman menggunakan kompetensinya itu CPL-nya menuju pada SKKNI. Nah, disilakan ini pilihan ya Bapak Ibu, pilihan. Kira-kira kita mau apa? Kalau yang KKNI harusnya memunculkan di profil lulusannya itu jelas-jelas mengacu pada dokumen SKKNI. Misalnya sebagai geografer, nah itu apa kompetensinya? Itu masuk pada CPL kita gitu. Atau perencana wilayah kalau misalnya ada itu masuk ke SKKNI. Apa saja indikatornya kita masukkan? Indikator di SKKNI itu direplikasi ke CPL kita. Nah, penetapan bahan kajian. Bahan kajian itu berdasarkan profil lulusan biasanya, mempertimbangkan CPL juga dan body of knowledge-nya program studi ya, yang kemudian digunakan untuk pembentukan mata kuliah baru. Nah, kalau di kami ini Bapak Ibu, kalau tadi teman-teman geografi di UPI itu pemikirannya sama dengan yang Ibu Nurul tampilkan tadi, yaitu mengacu pada subjek akademiknya dari geografi fisik, geografi manusia, geografi teknik dengan geografi pembelajaran tadi kan itu. Sebenarnya alternatif yang lain bisa saja. Bidang kajian itu adalah memperhatikan pada CPL yang kemudian muncul isu ini. Pedagogi, geografi dan strategi pembelajaran berarti kan media, kurikulum dan lain-lain. Mata kuliahnya yang muncul di sini. Pengembangan media juga muncul, perencanaan evaluasi munculnya apa, metodologi, spasialnya mungkin ini ke arah geografinya, isu strategisnya apa, dan seterusnya. Ini pilihan Bapak Ibu
cara merumuskan bidang kajian yang memunculkan nanti mata kuliah. Nah ini SKS-nya kalau bisa sih segera saja pada sesi setelah tampilan bidang kajian ada mata kuliah, kemudian ada SKS supaya kita bisa mengontrol bebannya dengan. Nah nanti cara menentukan bobot SKS nanti saya tunjukkan di akhir pakai Excel. Pembentukan mata kuliah ya nanti setelah beres CPL-nya dipetakan, kemudian bahan kajiannya apa dicontreng saja Bapak Ibu di tampilannya. Kemudian pemetaan CPL dengan mata kuliah juga perlu. Tadi saya lihat belum Ibu Nurul ya, belum nampak ya. Nanti dilengkapi saja barangkali kalau mau mengikuti skema atau sistematika dari kementerian ya. Mata kuliah SKS CPL mana. Nah, kalau di kami itu ada harganya. 1 itu lemah, 2 sedang dan 3 kuat gitu. Jadi supaya kita mikir gitu, prodi itu tidak langsung contrang-centrang aja. Tapi kadang-kadang juga ada sih dosen yang putus literasi ya, atau mungkin kudet gitu. Ini mata kuliah itu saya itu CPL ini kontak juga, CPL ini juga kontak. Jadi semua CPL yang ada 10 itu semua dicontreng untuk mata kuliah dirinya. Ya silakan saja, tapi kan nanti konsekuensinya ketika bikin RPS panjang banget gitu. Kan setiap RPS itu akan ada CPL. CPL-nya diturunkan lagi menjadi CPMK kan. Bahkan ada lagi sub CPMK. Berapa puluh gitu yang harus disantumkan di dalam itu. Udah saja kalau bisa sih disarankan untuk satu mata kuliah itu cukup diberi 4 amanah CPL. Gitu 1, 2, 3, 4 bagian ini nih fokus Bapak Ibu gitu kan dan seterusnya. Sehingga nanti mata kuliah itu jangan kemana-mana gitu. Jadi silakan Bapak Ibu barangkali dikaji ya apakah nanti kalau di UPI pernah dikaji dan ternyata 10% overlap antar mata kuliah gitu. Mata kuliah ini 1 kali pertemuan, 2 kali pertemuan menjelaskan tentang bagaimana definisi geografi. Dosen yang lain juga dalam mata kuliah yang berbeda definisi geografi dan seterusnya. Overlap gitu. Jadi ya hitung-hitung kalau di UPI akhirnya punya kebijakan 100 SKS itu milik prodi, sedangkan yang 44 SKS-nya itu biarkanlah UPI yang mengelola gitu ya. Seperti MKWK, MKWU itu dikelola oleh UPI, oleh universitas gitu ya sebagai mata kuliah untuk pendukung kapabilitas dan karakter gitu. Kalau prodi ya khusus mengembangkan ininya aja kompetensinya di bidangnya gitu. Kemudian pembagian bobot pembelajaran sudah tadi ya. Kalau bisa dipisahkan secara khusus. CPL-nya apa, BK-nya apa, mata kuliahnya apa, SKS berapa, teorinya berapa. Teori, praktik dan simulasi ya. Bukan praktik sebenarnya, praktikum ya. Kalau praktik itu bedanya apa? Saya sukanya dengan ini. Kalau penelitian itu mahasiswa diajak untuk mengolah data, berarti praktek mengolah data. Gitu. Kemudian mahasiswa diminta untuk melatih wawancara, itu praktek wawancara. Tapi kalau mahasiswa diminta untuk merumuskan mulai dari perencanaan atau proposal, mencari data, memimpin instrumen, sampai mengolah data, sampai akhirnya juga mempresentasikan pada sebuah kegiatan PPL misalnya, itu namanya praktikum, gitu, bukan praktek lagi. Kalau geografi sih gampang, namanya sinkline itu 1. Kalau sinkronerium itu berarti sinkline kan gitu. Praktik namanya praktikum. Matrik ini salah satu bentuk yang bisa kita gunakan. Bentuknya seperti ini juga boleh, atau mungkin juga bentuk tabel untuk menyebarkan mata kuliah. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nurul. Ini bagian 3 yang belum disampaikan oleh Bu Nurul, yaitu modalitas pembelajaran, rencana implementasi, manajemen, dan tata cara penerimaan. Kalau mau ini jadikan rambu-rambu Bu Nurul nanti ya. Silakan. Untuk modalitas pembelajaran yang perlu disampaikan atau dijelaskan adalah tentang pendekatan pembelajaran yang memastikan modalitas pembelajaran seperti gaya belajar mahasiswa. Kemudian metode pembelajaran yang dipusat pada mahasiswa, ini dijelaskan. Penyediaan perangkat pembelajarannya, menjelaskan sumber belajarnya, rencana produk perkuliahannya, rencana sistem evaluasi dan seterusnya. Ya, dalam sebuah 3 mungkin 1-2 paragrafnya udah banyak sebenarnya ya, tinggal. Kemudian nah ini perlu saya sampaikan, ini tradisi di OBE Bapak Ibu sebenarnya gitu, harapannya begitu. Makanya kita dituntut untuk menggunakan
CAS method dan team based project ya. Itu IQ7. Ada indikator kinerja utama perguruan tinggi se-Indonesia itu ada IQ7 namanya, yaitu berapa persen jumlah prodi, jumlah mata kuliah yang dilaksanakan dengan CAS method atau team based project. Konsepnya seperti ini sebetulnya. Ada yang private classroom barangkali Bapak Ibu yang metodologinya udah terbiasa. Cuma ini masalah budaya sih misalnya. Jadi pre-class itu adalah belajar mandiri gitu. Ya, kalau sedangkan masuk kelas itu sudah menggunakan pengetahuan tadi saya sudah jelaskan. Nah, umumnya in class itu ya mengumpulkan pengetahuan, yang menggunakan pengetahuan segala macam itu semuanya ada di sini gitu. Waktunya habis ya untuk mengumpulkan pengetahuan. Saya kan juga mengamati kebijakan kementerian sekarang itu ada namanya deep learning. Ada 3 langkah katanya. Ada memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Nah, saya berkomentar ini terancam gagal jika budaya memahaminya itu masih di kelas gitu. Harusnya di kelas itu sudah mengaplikasikan. Memahaminya dari kapan? Memahaminya ketika siswa sebelum masuk kelas itu memahami dulu gitu. Petanya dulu dipelajari. Tentang komponen peta nggak usah dijelaskan di ruang kelas lah. Komponen petanya segala macam gitu ya. Bagaimana cara menentukan skala dan lain-lain. Nah, ketika masuk kelas karena dia punya oleh-oleh dari rumah, menerapkan bagaimana cara mengukur jarak, mengukur luasan, bikin profil gitu kan, menentukan letak koordinat dan lain-lain. Gunakan tugasnya di kelas itu. Nah, siswa yang tidak atau belum siap untuk yang tidak belajar tentu tidak bisa melakukan di kelasnya prakteknya itu, tidak bisa gitu. Makanya budaya ini memang harus diciptakan ya secara bersama-sama gitu. Dan post class itu ada merefleksi pembelajaran dengan memberi tugas tambahan dan seterusnya. Nah, ini juga berat. Oke. Nah, rencana implementasi hak belajar maksimum 3 semester, mudah-mudahan, kalau tadi saya memang kelihatan mata kuliah yang dikonversi masih belum kelihatan Bu Nurul ya. Apakah memang masih menggunakan skema konversi dari mata kuliah? Kalau di kami itu konflik terjadi karena banyak dosen pada waktu itu yang tidak berkenan mata kuliah dikonversi gitu. Nah, itu kan jadi rebutan. Mahasiswanya juga rada-rada kurang sopan. Dia ada pengumuman di kementerian, kemudian dia daftar MSIB gitu, magang dan lain-lain. Pulang itu datang ke dosennya, Pak, ini saya tidak perlu ikut kuliahan, saya tolong dikonversi gitu. Ya tentu dosennya marah gitu dan komplain gitu. Saya nggak mau menerima. Anda bingung kan mahasiswanya gitu. Akhirnya kebijakan karena banyak kasus keberatan dosen untuk mengkonversi mata kuliahnya yang diampu, akhirnya kami membuat namanya mata kuliah generik di tingkat universitas yang dapat dipilih oleh mahasiswa yang ikut MBKM gitu. Dipilih mana sehingga nanti ketika konversi ya aman karena dikonversi oleh ketua prodinya sendiri kan, sebagai mata kuliah atau oleh unit tertentu yang ada di kami. Nah, itu nggak tahu nih, ini masalah kebijakan saja ya, strategi setiap perguruan tinggi kan beda-beda. Nah, menjelaskan tentang ya dalam program studi ya, rekognisi sebenarnya, merekognisi pembelajaran di luar prodinya. Kemudian manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum, ini bisa dijelaskan tentang strategi implementasi kurikulumnya, strategi penjamin mutunya, dan evaluasi, dan ini bisa dibaca ulang nanti Bapak Ibu dan dielaborasi sehingga menjadi sebuah kalimat yang menjelaskan tentang manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum yang ada di Bapak Ibu. Kemudian terakhir tata cara penerimaan mahasiswa baru juga dijelaskan aja, akan menerima dari ini kebijakan dari universitas juga mungkin perlu dilihat ya. Kalau di UPI itu untuk SNBP itu hanya 20% kalau nggak salah. Yang lainnya UM gitu. Atau 30% ya SNBT-nya gitu. Ini teratur dari kesepakatan dan memang perlu ditulis aja di sini walaupun replikasi dari kebijakan yang sudah ada bisa dituliskan. Persyaratan umum dan khusus, tahap seleksi, pembiayaan dan seterusnya. Atau mungkin juga ada LPDP, ada KIP kuliah. Iya, Ibu, demikian seperti ini barangkali ulasannya.